Salam Jemaat Tuhan, salam jumpa lagi dalam acara Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di dalam Kisah Para Rasul, pasal 15 ayat 39. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Menyikapi perselisihan. Jemaat yang terkasih, Paulus dan Barnabas di dalam firman Tuhan yang kita baca, konteksnya mulai dari ayatnya yang ke-35 hingga ayat 41, Paulus dan Barnabas adalah teman pelayanan, mereka sama-sama melayani Tuhan, yaitu mereka mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Lalu mereka berdua bersepakat untuk kembali ke tempat pelayanan mereka, kembali ke tempat di mana mereka pernah memberitakan Injil. Tujuannya adalah untuk melihat keberadaan jemaat yang ada di sana. Tapi sebelum mereka melakukan tujuan mereka itu, Barnabas mengusulkan agar mereka membawa Markus yang dulu pernah bersama-sama dengan mereka melayani. Tetapi Markus mengundurkan diri, tidak ingin bersama-sama dengan mereka melayani dulu. Tetapi niat Barnabas ini tidak disetujui oleh Paulus karena Markus yang meninggalkan mereka di dalam pelayanan bersama-sama. Akhirnya terjadilah perselisihan yang tajam di antara mereka, di antara Paulus dan Barnabas seperti firman Tuhan yang kita baca. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam. Jemaat yang terkasih, dalam menjalani sebuah hubungan, perselisihan itu menjadi hal yang biasa. Setiap orang tentunya berharap tidak akan terjadi perselisihan dengan pasangan, dengan teman, atau dengan relasi. Karena sebuah alasan, perselisihan bisa terjadi kapan saja. Dan hal itu bisa merusak dan menghancurkan sebuah hubungan yang baik, jika tidak diselesaikan dengan baik. Jemaat yang terkasih, perselisihan hebat bisa menghancurkan sebuah hubungan yang baik. Paulus dan Barnabas pun berselisih dengan tajam seperti firman Tuhan yang kita baca. Setidaknya ini menyadarkan kita bahwa orang yang dewasa secara rohani sekalipun tidak kebal dari yang namanya perselisihan. Muncul ekspresi emosi yang tidak terkendali, akhirnya memisahkan mereka dalam pelayanan bersama. Jemaat yang terkasih, inti persoalan sebenarnya adalah mereka sedang mempermasalahkan perilaku Yohanes yang disebut Markus dalam pelayanan mereka. Paulus menolak keikutsertaan Markus karena dianggap telah melakukan sebuah kesalahan di masa lalu. Sebaliknya, Barnabas ingin Markus tetap ada bersama dengan mereka. Ia memberikan kesempatan kedua dan ia membela mati-matian untuk Markus tetap ada bersama-sama dengan mereka. Jemaat yang terkasih, belajar dari kisah ini, kita diingatkan untuk tetap bersikap dewasa menghadapi setiap perselisihan. Kita diajar untuk tidak menonjolkan pembenaran diri sendiri, melainkan belajar untuk menyelesaikan setiap persoalan dengan penuh kesabaran. Di dalam kesabaran ada kasih dan juga ada pengampunan. Di dalam kesabaran ada hati yang tulus untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang yang telah jatuh untuk dipulihkan. Di dalam kesabaran juga kita mempunyai hati untuk mengampuni seperti Kristus telah terlebih dahulu mengampuni kita. Jemaat yang terkasih, mari kita menyikapi setiap perselisihan dengan dewasa. Setiap perselisihan disikapi dengan dewasa akan membuat sebuah hubungan menjadi lebih baik, bukan terjadinya perpecahan. Kiranya firman Tuhan hari ini mau menolong kita dalam menjalani hari-hari hidup kita dengan menyikapi perselisihan dengan lebih baik. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Tuhan menolong kami jika
kami hari-hari ini menghadapi perselisihan di antara teman, saudara, kerabat, relasi kami yang lain. Tuhan tolong kami agar kami bisa menyikapi dengan baik, dengan benar, dengan dewasa, dan terlebih kami mau belajar dari Engkau ya Tuhan yang mau mengampuni kami. Terima kasih Tuhan untuk renungan hari ini. Tuhan memberkati kami. Amin. Jemaat yang terkasih, tetap jadikanlah firman Tuhan sebagai terang dan pelita bagi jalan hidup kita. Tuhan memberkati.